Kalau berbicara tentang manfaat, tentu uang lebih bermanfaat daripada segalanya. Ceritakan bagaimana awal mula Anda berkenalan dengan dunia pinjol. Pinjol, bagi yang belum tahu ya, pinjol itu singkatan dari pinjaman online, aplikasi fintech untuk meminjamkan uang secara cash, kalau yang saya tahu. Sebetulnya perkenalan saya cukup lama, hampir setahun lebih. Tepatnya dimulai dari tahun 2020. Kalau tidak salah ketika awal pandemi, saya mulai berkenalan dengan pinjol yang awalnya hanya seliweran melintas di beberapa lini masa, yang akhirnya saya mencoba untuk menginstal salah satu dari aplikasi tersebut. Disitulah saya mulai pertama kali berkenalan dengan pinjol. Saat Anda mencoba, apa yang menjadi dasar tujuan Anda hingga Anda yakin untuk membuka aplikasi pinjol tersebut? Prinsip dasar manusia atas dasar kebutuhan. Kebetulan waktu itu awal pandemi, kemudian perekonomian pribadi juga sedang bermasalah, ditambah dengan pekerjaan yang tidak tetap. Ya, akhirnya saya pikir ini mungkin sebagai alternatif untuk mendobrak perekonomian yang saya alami, karena mengalami beberapa permasalahan tentunya. Jadi atas dasar kebutuhan. Saat dana yang diajukan itu disetujui, bagaimana perasaan Anda atau apa yang Anda rasakan waktu itu? Wah, saya sangat senang sekali kalau pertama kali diajukan dan langsung cair. Dan itu di luar harapan saya. Yang awalnya ekspektasi saya itu sangat sulit, karena yang kita tahu bersama bahwa ketika peminjaman ke bank atau kantor-kantor yang menyediakan peminjaman itu kan sangat sulit, sampai diadakan survei dan segala macam. Dan ada satu aplikasi ini, ada beberapa aplikasi tentunya, yang dengan mudah bisa meminjamkan uang, dan pada hari itu juga langsung cair ke rekening saya. Jadi kisaran dari Anda mengajukan dana dan proses turunnya dana itu sangat cepat. Cepat karena persyaratannya pun mudah, hanya dengan cukup foto KTP dan foto diri, hari itu juga bisa dicairkan, cair langsung ke rekening. Jadi tidak perlu menunggu berhari-hari. Tidak menunggu berhari atau konfirmasi, ya kita hanya cukup data diri dan lain sebagainya, yang menurut saya itu basic lah untuk persyaratan. Dari segi manfaat, apa yang Anda rasakan dari ketika meminjam pinjaman online? Mungkin saya berangkatnya dari asas kebutuhan secara pribadi, dan ketika mendapatkan bantuan, sebetulnya dari bantuan manapun akan tentu terasa manfaatnya untuk kehidupan saya pribadi, terlepas dari efek yang akan saya terima nantinya, atau kalau ininya efek samping dari pinjaman tersebut. Dan kalaupun berbicara tentang pinjol, ya manfaatnya sangat besar, terutama yang awalnya niat untuk membenahi perekonomian secara pribadi, tujuan akhirnya ya untuk memenuhi segala kebutuhan. Di sini sudah ada simulasi hitungan dari peminjaman online yang Anda alami, yang Anda buat sebelumnya. Bisa tolong dijelaskan kepada kami bagaimana rinciannya? Baik, jadi sebetulnya ini hanya gambaran kecil saja ya. Awal mula ketika saya mulai beberapa aplikasi pinjaman online, kita sebut saja aplikasi A lah, karena saya tidak mau ribet atau mendapat masalah dengan beberapa aplikasi. Ini yang saya alami, ingatkan, ini yang saya alami. Mungkin kawan-kawan mengalami hal yang berbeda dengan saya, atau beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi awalnya itu saya mengajukan, ya maunya sebesar-besarnya,
Tapi aplikasi membatasi dengan limit. Awalnya itu 600.000. Oke lah, saya ambil 600.000. Ternyata yang cair pada hari itu juga hanya 540.000. Jadi tidak sepenuhnya turun Ya. yang diajukan itu. Betul. Yang turun hanya 540.000 dengan embel-embel bahwa itu adalah biaya administrasi. Berarti ada sekitar 60.000 potongan. Nah, untuk tenor, yang belum tahu tenor itu jangka waktu untuk pembayaran, itu ada yang sifatnya cicilan, ada yang sifatnya langsung bayar semuanya. Biasanya itu jangka waktu 28 sampai 30 hari. Ya mungkin nanti ada di aplikasi B. Nah, kalau yang ini sifatnya cicilan sampai 4 kali angsuran. Kalau dihitung-hitung berarti satu kali angsurannya itu sekitar 200.000 kurang 200 perak. Berarti kisaran saya harus membayar dari aplikasi A itu sekitar 799.000. Total yang harus dibayarkan. Total yang harus dibayarkan. Ini dibayar per 2 minggu sekali. 2 minggu dari mulai peminjaman. Berarti 2 minggu setelah, kalau saya pinjam tanggal 1, tanggal 14. Jatuh temponya tanggal 14. 14 pertama. Kemudian selanjutnya lagi 28 dan seterusnya sampai 4 kali. Berarti kalau dihitung-hitung saya sudah membayar sekitar 800.000. Jarak dari rentang dari 540.000 ke 800.000 kan selisihnya hampir 250.000. Berarti itu yang menjadi bunganya. Yang menjadi bunga berdasarkan aturan OJK, bunganya itu kisaran 0,8% untuk 1 hari. 1 hari. Berarti ya tinggal dikalikan aja 30. Kalau jangka waktunya 30, kalau 60 hari berarti tinggal dikalikan 60 hari. Seperti itu. Nah, kalau yang aplikasi B ini sama, awalnya itu dikasih limit 600.000. Cuman ini 1 kali pembayaran 30.000 administrasinya. Jadi yang harus dibayar selama 30 hari jangka waktu itu sekitar 700.000. Ya, ini juga ada rentang untuk pembayaran termasuk bunga kisaran 127. Awalnya ini bukan nominal yang fantastis kan. Tapi ketika terus dikalikan dengan limit yang besar, ya hitung aja sendiri seperti itu. Nah, dari hitungan yang tadi Anda jelaskan ini, apakah Anda merasa dirugikan? Kalau dirugikan, awal-awal sih tidak merasa dirugikan ya. Karena ya mungkin ya nominal 200.000, 100.000 ya kita anggap kecil lah. Tapi lama-kelamaan terus bertambah limitnya, ya akhirnya bunganya juga bertambah. Nominalnya yang awalnya 100.000 bisa jadi 200.000 dan bahkan bisa sampai jutaan untuk bunganya saja. Jadi semakin Anda meminjam angka yang lebih besar, bunganya pun akan mengikuti. Iya, seperti itu. Jadi saya merasa kerugian itu ketika limit saya sudah besar. Bunganya pun jadi semakin terasa, besar sekali. Lalu posisi Anda pada saat akan jatuh tempo itu bagaimana? Wah, yang awalnya saya santai menanggapinya. Ya tenang, karena kan masih bisa tertutupi lah kalau masalah nominal di bawah 1 juta. Tapi ketika beberapa kali pinjaman yang akhirnya memberikan peluang untuk meminjam aplikasi lain, itu yang saya khawatirkan. Terutama yang saya takutkan itu adalah ketika menghubungi kerabat-kerabat saya yang ada di kontak saya. Itu yang saya takutkan. Ya mungkin itu akan berefek rasa malu kepada diri saya sendiri. Itu yang saya khawatirkan ketika akan jatuh tempo. Kalaupun tidak ada masalah untuk pembayaran, ya saya tenang saja. Tapi kalau misalkan besok jatuh tempo saya tidak ada uang untuk membayar, itu yang saya khawatirkan. Jadi Anda sempat mengalami bahwa untuk menutupi pembayaran cicilan di aplikasi A itu dengan membuka cicilan di aplikasi B. Iya, betul. Dan seterusnya saya menutupi di aplikasi B dengan C, aplikasi C dengan D, dan yang A itu belum tentu lunas, itu masih ada, dan itu saling menutupi. Itu terus menerus seperti bola salju lah, snowball yang terus menerus nutup, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, seperti itu.
Apakah Anda setuju ketika ada yang berbicara bahwa pinjol itu salah satu black hole atau circle kegelapan? Ya, Kalau udah masuk. ya. Malah saya ingin menyebutnya itu adalah lingkaran setan yang ketika kita memasuki ada perjanjian di dalamnya, dan ketika kita mengingkari berarti ada resiko yang harus diambil dari itu. Apalagi kita mau terlepas secara cuma-cuma, karena di dalamnya sudah ada perjanjian. Makanya saya menyebutkan itu sebagai lingkaran setan. Kalau yang Anda alami sendiri, apa Anda pernah mengalami keterlambatan atau penagihan atau sampai yang marak sekarang ini diteror, kontak yang ada di HP kayak gitu, kerabat diteror? Apakah Anda mengalami hal seperti itu? Sempat saya satu kali mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Akhirnya yang diteror itu adalah nomor penjamin. Karena sebelum mendaftar itu harus meregistrasi nomor penjamin kepada aplikasi. Nah, waktu itu saya telat 1 hari. Bahkan sebelum 1 hari itu pun, H-1-nya itu sudah diteror beberapa kali, sampai diancam tidak akan ditambahkan limitnya lah, tidak akan bisa meminjam lagi lah. Tapi saya belum mengalami ancaman-ancaman yang lebih serius gitu. Mungkin yang terakhir, bagaimana mungkin pesan dari Anda untuk teman-teman semua, bagaimana harusnya pinjol itu digunakan, dan mungkin ada pesan untuk yang sudah terlanjur terjun nih ke dunia pinjol. Saran saya sih simpel. Sebelum kita memulai, pikirkan terlebih dahulu. Saya sudah memberitahu resikonya seperti apa, tidak enaknya di mana. Jadi berpikirlah untuk terus berpikir sampai, kalau bisa sih beberapa ribu kali berpikir, untuk memastikan bahwa saya akan meminjam ke aplikasi pinjaman online. Yang kedua adalah jangan sampai ketika kita sudah meminjam ke pinjaman online, jangan sampai uang tersebut dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Lebih baik digunakan untuk hal-hal yang produktif. Karena ini bersifatnya sangat merugikan, bunganya yang tinggi. Akhirnya ya kita harus menutupi dengan hal-hal yang produktif. Kalau kita memakai hal dengan yang konsumtif, mungkin itu akan menjadi lilitan yang sangat besar bagi kita. Dari mulai lilitan kecil sampai akhirnya bisa melilit semua badan kita atau seluruh kehidupan kita. Dan yang terpenting, jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang saya takutkan, yang saya khawatirkan. Seperti itu. Saran dari saya. Mungkin terakhir, ada solusi mungkin untuk yang sudah terlanjur terlilit. Solusi saya adalah bayar semuanya, tutupi semua saluran, jangan menutupi hanya satu saluran saja. Karena kalau kita hanya menutupi saluran satu, mungkin akan muncul beberapa saluran lain yang akan dialami. Jadi saran saya, mending meminjam kepada yang tidak berbunga ataupun berbunga yang kecil untuk menutupi dari semua aplikasi pinjaman online. Misalkan ke bank, atau enggak lebih baiknya ke koperasi, atau lebih baik ke teman untuk meminjam dulu uang yang tidak berbunga. Tutupi semuanya, tutupi semua salurannya, sehingga kita bisa terlepas dari jeratan pinjol tersebut. Oke, jadi kita ketika ingin mengakhiri harus menutup semua aplikasi pinjaman online secara langsung, semuanya serentak gitu. Iya, iya. Karena misalkan nominal sekecil apapun, kalau tidak ditutupi di semua saluran, di semua semua aplikasi, apalagi sampai beberapa puluh aplikasi, ya kita sama saja akan terbilang nihil pembayaran itu. Makanya itu ya tutupi semuanya, nominal sebesar apapun ya tutupi semuanya, jangan ada yang disisakan. Seperti itu. Mungkin terima kasih atas pemaparan penjelasannya. Semoga teman-teman kita semua tercerahkan di luar sana. Ya, betul. Untuk teman-teman warga digital di luar sana, untuk hati-hati terhadap pinjaman online. Ya, saya setuju. Terima kasih.